Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa semua. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan materi teks ceramah. Diharapkan kepada semua siswa siap mengikuti pelajaran hari ini dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibu sampaikan pula untuk memperhatikan penjelasan ini dari awal hingga akhir, karena di akhir pembelajaran akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus siswa selesaikan, pertanyaan refleksi dan tugas secara berkelompok. Baiklah. Materi kita kali ini adalah teks ceramah. Perhatikan. Teks ceramah ini adalah wadah untuk mengaplikasikan semua pengetahuan siswa tentang jenis karangan yang telah dipelajari di kelas 10 maupun di kelas 11. Jadi coba diingat-ingat kembali jenis-jenis karangan yang telah kalian pelajari supaya bisa menyajikannya dalam bentuk teks ceramah. Sebelum itu, marilah kita pahami dulu apa itu teks ceramah. Pertama, kita lihat dulu KD yang dipelajari di dalam teks ceramah ini. KD yang dipelajari adalah KD 3.5, 4.5, 3.6, dan 4.6. KD 3.5 menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan pekerjaan. KD 4.5 menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. KD 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. KD 4.6 mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Setelah siswa menyimak KD ini, ada istilah permasalahan aktual. Jadi di sini ditegaskan bahwa di dalam teks ceramah yang baik itu, permasalahan yang tersaji haruslah permasalahan yang aktual, itu yang baik dan bisa menarik perhatian pendengar. Selanjutnya, kita coba memperhatikan pengertian teks ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Dengan memperhatikan pengertian ini, maka kita akan mengatakan bahwa semua pembicaraan di depan umum itu disebut dengan ceramah. Misalnya, guru yang sedang menyajikan pelajaran
bisa juga dianggap sedang berceramah. Politisi, pejabat negara, ataupun siapa saja yang berbicara di depan umum dengan maksud menyampaikan pengetahuan, maka bisa disebutkan bahwa mereka itu sedang berceramah. Ada istilah lain yang serupa dengan ceramah, yaitu pidato dan khotbah. Pidato adalah pembicaraan yang cenderung persuasif. Sedangkan khotbah, pembicaraan yang khusus berbicara tentang masalah keagamaan. Jadi kalau kita coba mengidentifikasi ketiga istilah tadi, yaitu ceramah, pidato, khotbah. Ceramah adalah kata umum dari berbicara di depan umum, sedangkan pidato dan khotbah adalah kata-kata khusus karena memiliki makna secara spesifik. Itulah pengertian ceramah dan istilah lain yang serupa dengan ceramah. Lalu bagaimana ciri-ciri teks ceramah itu yang baik? Ciri-ciri teks ceramah yang baik pertama, membahas permasalahan aktual. Apa itu permasalahan aktual? Permasalahan aktual adalah berita terkini atau berita yang masih hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Ciri yang kedua, berisi fakta dan opini yang menarik. Kemudian mengandung informasi penting. Dan yang paling pokok adalah ceramah harus dinyatakan dalam bentuk tesis pada pernyataan umumnya. Jadi pernyataan umum dalam ceramah di bagian pembuka itu harus dinyatakan dalam bentuk tesis. Tesis itu adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Jadi, pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Itu yang disebut dengan tesis. Berikut, tadi di kajian kompetensi dasar ada pula istilah bagian-bagian penting. Apakah yang dimaksud dengan bagian penting? Bagian penting dalam teks ceramah yaitu gagasan utama atau kalimat utama yang biasanya terdapat pada kalimat pertama atau akhir suatu paragraf. Jadi bagian penting sama dengan gagasan utama atau gagasan umum atau sama dengan kalimat utama. Pertanyaannya sekarang, yang harus kita jawab adalah apakah gagasan umum itu sama persis dengan bagian penting? Sebenarnya, secara pernyataan tidak terlalu persis sama. Yang sama adalah letaknya, sama-sama sebagai topik atau inti pembicaraan dalam suatu paragraf yang bisa ditempatkan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya antara bagian penting
dan gagasan umum itu, gagasan umum dinyatakan secara meluas, sedangkan bagian penting ternyatakan secara spesifik. Artinya, menyatakan bagian penting itu harus jelas dan informatif. Jadi harus jelas dan informatif. Itu bagian penting. Bagian penting dalam teks ceramah harus pula bermanfaat. Bagaimana caranya membedakan antara gagasan umum dan bagian penting? Tadi sudah dikemukakan satu hal. Pertama, bagian penting lebih spesifik dari gagasan umum. Dan kata lain, ternyatakan secara jelas dan pasti. Yang kedua, bagian penting itu haruslah bermanfaat. Bermanfaat maksudnya di sini adalah kalimat yang digunakan haruslah kalimat yang mengandung diksi yang positif. Tidak boleh mengandung kata-kata kritik atau kata-kata yang negatif. Kalimat seperti itu yang memuat kata-kata negatif atau permasalahan sesuatu tidak bisa dikategorikan sebagai bagian penting. Jadi kalau disimpulkan, tidak semua paragraf dalam teks ceramah itu bisa kita temukan bagian penting suatu karangan. Karena ada pula teks ceramah itu yang disampaikan dengan menggunakan permasalahan. Nah, yang topik utamanya permasalahan, biasanya sulit kita temukan bagian penting. Sulit, tapi bukan tidak bisa. Bisa. Untuk contoh bagian penting ini, siswa nanti dapat menyaksikan pada slide ke-7 dalam video ini. Itulah penjelasan singkat tentang bagian penting dalam teks ceramah. Berikutnya, kita coba lihat struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah ada 3. 1. Pembuka atau pendahuluan. Pembuka atau pendahuluan ini harus ternyatakan dalam bentuk tesis. Bagian-bagian yang bisa dikemukakan di bagian pendahuluan itu A. Bisa mengemukakan isu. B. Bisa mengemukakan permasalahan. C. Bisa mengemukakan pandangan umum penulis. 2. Struktur yang kedua, isi atau rangkaian argumen yang terdiri atas pendapat dan fakta. Struktur yang ketiga adalah bagian penutup atau penegasan ulang, disebut simpulan dan rangkuman. Untuk penjelasan secara detail tentang struktur teks ceramah akan dilakukan pada pertemuan kedua dalam pembelajaran ini. Karena tugas-tugas tentang menulis akan ada di pertemuan kedua. Akan tetapi, untuk sekedar pemahaman singkat tentang struktur tadi,
ada contoh tersaji di video ini. Siswa bisa melihat atau menyaksikan slide ke-9, 10, 11. Berikut, kita coba lihat unsur kebahasaan teks ceramah. Unsur kebahasaan teks ceramah. Pertama, kita dapat menggunakan kata ganti atau pronomina. Misalnya saya, kami, hadirin, saudara-saudara. Bisa digunakan. Jadi kata ganti pronomina akan digunakan sebagai untuk sapaan terhadap pendengar atau penyimak. Unsur kebahasaan ini yang saya sebutkan tadi kata ganti atau pronomina, ini dalam teks eksplanasi tidak bisa kita gunakan, dianggap menyalahi struktur eksplanasi. Tetapi di dalam berceramah itu bisa digunakan. Karena ini, jadi kata ganti ini merupakan ciri khas dari suatu teks ceramah. Karena di dalam berceramah kita akan berhadapan dengan penyimak dan kita biasanya menyapa penyimak untuk menarik perhatian mereka kepada kita yang sedang berbicara. Unsur kebahasaan lain yang digunakan dalam teks ceramah sama saja dengan penggunaan di dalam jenis-jenis teks. Seperti dibahasakan di awal tadi, bahwa teks ceramah ini sebenarnya adalah penerapan dari semua pengetahuan tentang teks yang siswa sudah pelajari. Jadi bagaimana siswa mengaplikasikan atau mengimplementasikan jenis-jenis teks itu di dalam forum berbicara hingga menjadi sebuah pernyataan yang menarik dan sistematis, terstruktur dan mampu mempengaruhi penyimak. Inilah penjelasan singkat tentang teks ceramah. Setelah penjelasan ini, dipersilahkan kepada semua siswa untuk menyimak tayangan slide di video ini, mulai dari slide pertama sampai slide ke-12 untuk memperjelas pemahaman siswa terhadap penjelasan materi tadi. Setelah itu, siswa akan mengerjakan beberapa pertanyaan yang terkirim melalui file yang dikirim secara terpisah dari penjelasan ini. Jadi siswa nanti membuka file yang dikirim untuk melihat beberapa pertanyaan. Ada 2 komponen pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah refleksi. Yang kedua adalah tugas, tapi tugas kelompok. Demikianlah penjelasan tentang tes ceramah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.